Mengenal filsafat sebagai inti dari tradisi ilmiah oleh Tua Gahara RM. Bagian 2. Sobat virtual sekalian, kalau pada bagian 1 kita telah mempelajari materi tentang pengertian filsafat, maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang ihwal munculnya filsafat. Pada umumnya sejarah filsafat dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Nilton Kamunitz 1981 menyebut ada 4 periode besar sejarah filsafat, yaitu periode klasik atau ancient period, periode pertengahan atau medieval period, periode modern atau modern period, dan periode kontemporer atau contemporary period. Selain periode tersebut ada satu periode lagi, yaitu periode sebelum periode klasik, yang disebut sebagai periode prasejarah. Filsafat dalam periode prasejarah. Informasi historis mengenai filsafat dalam periode yang paling awal adalah dari tradisi Yunani kuno, ketika Thales dan kawan-kawan mencoba menjawab misteri asal-usul alam semesta dengan cara rasional, yang kemudian tradisi berpikir ini oleh Pythagoras disebut filosofia. Thales dan pemikir-pemikir semasanya waktu itu, tidak pernah menyebut pemikirannya dengan filsafat. Namun cara berpikir mereka yang baru dalam memahami dunia, berbeda dengan cara-cara orang yang hanya mengerti dunia dengan mengikuti mitos-mitos yang ada. Filsafat dalam periode klasik. Periode klasik dari sejarah filsafat banyak dimulai dari filsuf Prasokrates, kemudian diikuti oleh filsuf-filsuf Yunani yang legendaris seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, dan lain-lain. Berikut beberapa periode dalam filsafat klasik. A. Yunani periode sebelum Sokrates 600–400 SM. Para filsuf masa ini cenderung menganggap alam ini berasal dari air yang dikemukakan oleh Thales. Thales menambahkan bahwa air adalah segala sesuatu, sebab air dibutuhkan oleh semua yang ada. Air dapat diamati dalam bentuknya yang bermacam-macam. Air dapat berbentuk benda halus seperti uap, benda cair seperti air, dan benda keras seperti es. Air dapat diamati di mana-mana, bahkan di dalam makanan sekalipun. Sedangkan filsuf Anaximandros mengatakan bahwa realitas terdasar bukanlah berasal dari air, melainkan dari tu apeiron, yaitu sesuatu yang tidak terbatas. Sebab air masih ada lawannya yaitu api. Masih ada perbedaan pendapat oleh filsuf lain. Anaximenes berpendapat bahwa alam berasal dari hawa dan udara. Sedangkan Heraklitos mengatakan bahwa segala sesuatu menjadi segala yang ada bergerak terus-menerus secara abadi, artinya perubahan adalah pangkal dari yang ada. B. Yunani periode trio filsuf legendaris. Periode ini terjadi antara 500–300 SM di Yunani kuno. 3 filsuf legendaris tersebut yaitu Sokrates 470–400 SM, Plato 428–348 SM, dan Aristoteles 384–322 SM. Sokrates menyumbang tentang nilai kebaikan yang dicapai melalui pengetahuan tentang apa yang baik. Plato melahirkan paham idealisme. Idealisme Plato menekankan tentang alam idea yang menjadi sumber dari yang tampak sebagai fenomena. Terakhir Aristoteles melahirkan paham realisme. Realisme merupakan paham filsafat yang mengakui bahwa yang ada secara empiris adalah ada meskipun ia tidak dipersepsi atau dipikirkan, sebagaimana nyatanya pemikiran menghasilkan gagasan atau ide. Aristoteles membagi filsafat menjadi 4, pertama, logika, kedua, filsafat teoritik, yaitu, metafisika, fisika dan matematika, ketiga, filsafat praktik, yaitu, politik, ekonomi dan etika, serta keempat, filsafat putika, yakni estetika. Sobat virtual sekalian, demikianlah sebagian materi tentang ihwal munculnya filsafat, yang saya pelajari dalam mata kuliah filsafat umum, semoga bermanfaat.